Halo, assalamualaikum sobat ternak semuanya. Semoga ternaknya sehat-sehat, lancar semua ya. Baik, kali ini saya akan membuat video bagaimana cara ternak ayam kampung, ayam Bangkok skala rumahan yang mudah dan menguntungkan. Baik, karena skala rumahan, jadi kita harus benar-benar bisa memanage ya antara waktu, pakan, dan kandangnya. Karena itu nanti kalau kita nggak persiapkan dengan baik ya nanti kacau ya. Pemilihan ayam ini saya pilih Bangkok karena kenapa? Yang pertama, Bangkok itu bodinya bisa besar dan bobotnya juga pasti lebih berat ya. Jadi kalau kita jualnya itu nanti lebih mudah. Terus kemudian dari postur juga bagus. Jadi nanti ada juga yang beli ayam kita itu bukan hanya karena beratnya, tapi karena memang posturnya dari perawakannya memang bagus. Yang suka ayam itu untuk kelangenan, nah itu nanti kita bisa jualnya lebih tinggi, bukan hanya sekedar berat. Kalau berat di sini 45 sampai ya 45 per kilonya, ya 45.000 per kilo. Kemudian untuk pakannya kita juga menyesuaikan dengan kantong ya, dengan pakan. Jadi sebisa mungkin pakannya yang mudah saja, yang gampang, yang bisa kita temui, sisa makan dapur. Kemudian pakan yang murah-murah aja, pakannya jangan yang terlalu mahal karena tujuan kita memang hanya sekedar untuk skala rumahan saja. Kemudian untuk kandangnya menyesuaikan apa kita punya lahan yang luas atau sempit. Kalau sempit ya kita mau nggak mau harus box ya. Tapi kalau punya lahan luas bisa nanti semi umbaran seperti ini. Kita punya box, nanti malamnya dimasukkan kandang, nanti siangnya bisa diumbar atau dipagar seperti itu, menyesuaikan dengan lahannya ya. Menyesuaikan dengan lahannya. Kalau memang luas ya bisa. Ini saya umbar karena saya pekarangannya memang di sebelah bagian luar, jadi memang aman ya, tidak ke tetangga, aman. Nah kemudian karena kita skala rumahan maka kita benar-benar efisien untuk pakan. Kemudian untuk hasilnya itu kita bisa jual kapan saja. Misalnya kalau sudah bertelur, telurnya laku bisa kita jual. Kalau sudah mengeram dan menetas, anaknya kalau laku juga bisa kita jual. Nggak harus kita nunggu besar ya, umur baru netas. Ada yang beli dijual, kemudian ada umur 1 bulan, ada yang mau beli dijual. Makanya kita pilih indukannya itu yang bagus ya, indukannya yang bagus. Karena ya itu tadi, nanti kalau indukannya bagus, telurnya saja lakunya sudah tinggi. Seperti kemarin saya video saya kemarin telurnya pilih telur yang hijau atau yang biru, karena itu nanti harganya beda. Dari segi postur indukannya juga beda ya. Kemudian kalau kita budgetnya minim, kita belinya satu aja sepasang ya, yang indukan. Langsung beli indukan, jangan anak-anak. Kalau beli indukan itu kita sebulan itu biasanya sudah mulai berproduksi untuk apa, indukannya sudah mulai bertelur. Tapi kalau dari kecil itu resikonya tinggi. Kalau kita misal beli umur usia 1 bulan 10 atau berapa, nanti paling enggak usia 6-7 bulan itu baru bisa produksi ya. 7 bulan itu kan lama. Belum nanti kalau kita karena masih baru, jadi belum paham tentang perayaman, penyakit, makan dan lain sebagainya, presentase untuk hidup 100% itu sangat kecil. Jadi kemungkinan lebih lama. Jadi kalau saran saya mending saya beli yang indukan saja. Saya dulu belinya cuma babonnya dulu ya, karena tetangga punya jago yang bagus. Kemudian saya beli babonnya dulu. Nah, setelah sebulan itu kalau kita belinya, makanya kita tanya ke penjualnya, ini sudah berapa lama bertelur dan sebagainya. Ini sudah siap bertelur, nah, kita beli mungkin seminggu di tempat kita sudah bertelur itu. Kemudian seminggu 10 hari kemudian biasanya terus mengeram ya, enggak sebulan lah. Sebulan itu sudah menetas dan kita sudah bertambah. Nah selanjutnya kalau sudah menetas kita pisah ya, kita pisah nanti sekitar 10 sampai 15 hari indukannya sudah bertelur lagi. Jadi cepat siklusnya itu ya, cepat, nanti sebulan lagi sudah menetas lagi ya, mengeram 21 hari, bertelur 10 hari. Kemudian kenapa belinya satu atau dua sepasang atau dua saja, karena itu tadi kita belajar dulu seperti makannya, kemudian untuk ayam itu penyakitnya apa, terus kalau kita apa terkena obatnya apa dan sebagainya, kita tahu ilmunya dulu. Nanti kalau sudah benar-benar sudah siap,
Nah, kita bisa beli indukan 10, 15 atau berapa yang banyak, tapi kita sudah tahu seperti pakannya, terus kemudian lahannya. Ya, saya pernah itu dulu punya indukan 10 karena fasilitas dari kandang dan sebagainya belum memadai, akhirnya ributnya waktu bertelur bareng, rebutan sarang dan sebagainya, akhirnya ribut, stres sendiri. Akhirnya saya juali. Jadi saya bertahap dari sepasang dulu, terus kemudian tambah indukan, nah sampai sekarang bertambah. Dulu awalnya saya cuma indukan. Nah, ini indukan saya yang pertama. Ini saya suka karena posturnya tinggi dan dia produksinya bagus. Nah, ini anak-anaknya ini udah anak-anaknya. Nah, kebetulan itu dulu pejantannya besar dan ada keturunan Birmanya, jadi telurnya sekarang jadi hijau, alhamdulillah. Malah kalau yang indukannya tadi malah telurnya putih tapi dia posturnya tinggi. Kalau ini badannya besar seperti pejantannya ya, badannya besar dan telurnya hijau. Ini yang dua ini. Kemudian yang ini yang jagonya ini juga anaknya juga. Nah, ini untuk yang kelawu ini beda dari indukan yang satunya lagi. Jadi saat ini saya sudah punya 4 indukan dan 1 jantan ini. Kemudian yang kecil-kecil. Nah, karena saya memang skala rumahnya saja ya, skala rumahan yang mudah. Jadi begitu telur ada yang mau beli ya, tapi harganya juga naik ya. Kemudian untuk menetas, baru menetas yang mau beli jual, menyesuaikan aja. Karena kalau banyakan dari aktivitas saya juga nanti nggak kasihan kalau nggak keurus ya, sayang ayamnya. Nah, untuk pakannya juga makanya kita harus belajar dulu, karena pakan ayam yang ada di sekitar kita yang bisa kita kasihkan, kita kan jadi tahu seperti limbah-limbah dapur, sisa-sisa makan. Kemudian makanya saya menggunakan fermentasi, karena dengan fermentasi itu semua bahan-bahan itu bisa saya masukkan di situ, saya aduk, saya kasih. Kemudian daun-daunan kalau di sekitar rumah kita ada, seperti saya punya daun singkong ini saya cacah, saya kasihkan. Kemudian daun pepaya, terus kemudian pepaya dan lain sebagainya. Jadi campuran-campuran itu yang membantu kita, mendukung kita untuk dari segi pakannya. Kalau kita beli itu nanti rugi kalau kita full beli ya, apa-apa beli. Apalagi sekarang kalau pakannya itu yang mahal-mahal semua. Nanti kalau sembari belajar kita campur dari dedaknya, dari jagungnya, dari terus kemudian apa eh, nasi aking, terus kemudian pakan pabrikannya kita campur. Nah, itu nanti setelah sambil berjalan, nah, kita belajar untuk meracik pakannya ya, supaya tetap bagus untuk anak ayam. Nah, demikian tadi informasi yang bisa saya sampaikan, share ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mari semangat dalam berternak ya, buat senang saja, buat enjoy. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.